Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Al-ayah. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para asatiz, para hujjaj, para orang tua, wabil khusus pimpinan ketua DKM Al-Bakri, para jamaah sekalian, sholat isya berjamaah dan taraweh beserta witir insyaallah, yang semuanya kita mudah-mudahan senantiasa Allah berkahi dalam kehidupan kita. Puji syukur tentu kita utamakan dalam setiap hidup ini atas segala karunia, nikmat, fadilah, inayah serta barokahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempurnaan nikmat dalam rangka beribadah di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, di setiap bulan Ramadan yang kita jumpai tiap tahunnya, maka setidaknya ada 3 ibadah yang paling utama yang kalau bisa dan harus bisa jangan sampai dilepas. Ibarat sekolah, kalau di pendidikan kita kenal istilahnya kurikulum. Nah, Ramadan ada kurikulum pokoknya juga, Pak. Yang pertama tentu yang paling pertama adalah siam. Kurikulum pokok yang pertama, Bapak Ibu para jamaah sekalian, itu adalah siam. Sebagaimana perintah utama di dalam bulan Ramadan, di siang hari adalah kita berpuasa, menahan lapar dan haus, dan berhubungan suami istri secara syariat fikih. Di luar itu kita berusaha menahan dari semua yang bisa merusak amal ibadah puasa kita. Nah, ini kurikulum yang pertama. Kemudian kurikulum yang kedua adalah qiyam. Di siang harinya kita siam, di malam harinya kita qiyam. Qiyam itu qoma, berdiri. Maksudnya beribadah di malam hari di bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan, sholat tahajud kita perlu tidur dulu. Tetapi di bulan Ramadan nggak usah nunggu tidur, selesai isya, sholat sunnah ba'diyah, bangun lagi kita sholat sunnah, maka sudah termasuk qiyamul lail. Kalau nanti sebelum sahurnya mau ditambahin lagi, silakan, lebih bagus. Nah, secara nuansa di bulan Ramadan, kalau kata anak Jaksel ini vibes-nya. Vibes-nya itu kalau di bulan Ramadan beda, Pak. Kalau di luar Ramadan, kita ketinggalan yang sunnah itu kayaknya biasa saja. Karena kita taunya sunnah dikerjakan dapat pahala, tidak ya tidak berdosa. Tapi di bulan Ramadan, kita ketinggalan ibadah sunnah itu terasa seperti merugi betul. Khususnya sholat tarawih. Maka kalau kita rangkum di dalam fikih, di antara sholat sunnah yang paling utama, salah satunya adalah sholat tarawih di bulan Ramadan. Yang pertama tentu sholat sunnah rawatib, Pak. Kenapa utama? Karena sholat sunnah rawatib yang nempel dengan sholat fardu. Qobliyah sebelum sholat fardu dan ba'diyah sesudah sholat fardu. Kemudian tarawih dan witir. Kata Nabi, ij'alu akhir sholatikum bil-laili witron. Jadikanlah sholat sunnah di setiap malammu yang terakhir itu adalah witir. Di luar Ramadan pun kalau bisa ditutup sholat sunnah kita di malam hari dengan
witir. Nah, ini nuansa yang kita dapati di bulan Ramadan. Maka kalau Bapak Ibu lagi agak lelah, belum bisa jamaah tarawih di masjid, tarawih di rumah, kalau bisa sunnah ba'diyah isya-nya jangan ditinggal. Kadang-kadang ada yang habis sholat isya karena di rumah tarawih sendiri, habis isya langsung tarawih. Padahal yang lebih utama ada sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah ba'diyah isya-nya jangan. Kata Nabi, man sholla isnatai asyrata raq'atan, siapa orang yang sholat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, sehari semalam, bunyalahu baitun fil jannah, nanti di surga dibangunkan rumah. Apa itu sholat sunnah yang 12 rakaat? Yaitu sholat sunnah rawatib. 4 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat lagi sebelum subuh, atau yang kita kenal dengan sholat fajar. Dari 12 rakaat yang sunnah yang utama ini, dirangkum lagi ada 2 yang paling utama, yaitu sholat sunnah fajar. Sholat sunnah 2 rakaat qobliyah subuh, sebelum subuh. Nah, ini pun di Ramadan kita dibantu, Pak. Karena kenapa? Kalau di Ramadan dari sahur kita udah bangun. Kalau bahasa orang kampung saya Bekasi, ilok. Masa iya sahurnya bangun, sholat sunnah fajarnya nggak dapat? Kalau di luar Ramadan mungkin ya kita bangunnya pas qomat, nggak dapat sholat sunnah fajar. Maka jangan sampai disia-siakan. Nah, ini kurikulum yang kedua, qiyam. Kurikulum yang ketiga di bulan Ramadan adalah tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Karena bulan Ramadan menjadi istimewa, kenapa? Karena di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Malam di bulan Ramadan, malam banyak, Pak. Ada malam Senin, malam Selasa, malam Rabu dan seterusnya. Tapi malam di bulan Ramadan ada yang menjadi mulia karena malam itu diturunkannya Al-Quran. Bulan menjadi mulia karena bulan itu di dalamnya diturunkan Al-Quran. Begitupun kita bisa menjadi mulia kalau kita memegang teguh kitab suci Al-Quran. Ini semasa pandemi kita dikenal istilah prokes, Pak, protokol kesehatan. Ada berapa M? 3M, ya. Maka Quran juga punya protokol, Pak. Setidaknya ada 5M protokol Quran itu. Apa saja? Yang pertama, M pertama, mengimani. Ini basic, ini harus yang paling utama. Dikatakan di pembuka surah Al-Baqarah, zalikal kitabul la raiba fihi. Kitab suci Al-Quran itu la raiba fihi, tidak akan ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, dia sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa, yang dimana korelasinya dengan bulan Ramadan, ibadah puasa, goyahnya tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Nyambung, Pak, ya. Jadi di dalam Al-Quran tidak ada keraguan, yang mana itu bisa menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa, yang mana orang takwa juga itu adalah tujuan dari ibadah puasa. Ini M yang pertama. Karena mohon maaf, Pak, Ibu, zaman sekarang banyak orang yang sudah banyak pertanyaan tentang Quran, ya. Maka Imam Ghazali kalau sudah mulai muncul tasyki, keraguan dalam memahami Quran, ini benar enggak kata Quran begini? Nah, itu buru-buru istighfar, Pak. Karena kita di awal sudah diingatkan la raiba fi. Terlepas dari masalah penafsiran, secara makna, secara tuntunan itu tidak ada keraguan bagi kita. Itu M yang pertama. M yang kedua, setelah mengimani, mendengarkan bacaan Al-Quran. Di dalam surah Al-A'raf disebutkan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dengar aja, Pak, la'allakum turhamun, itu baru dengar Quran, Pak. Kita baru diperdengarkan Quran, kata Allah la'allakum turhamun, semoga engkau mendapat rahmat. Makanya tradisi kita dari mulai bayi kita lahir, apa yang pertama diperdengarkan? Kalimat tauhid.
Kata Allah, Allahu yakhruju min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah melahirkan engkau dari perut ibumu la ta'lamuna syai'a. Enggak tahu apa-apa sedikit pun. Wa ja'ala lakumus sam'a. Yang pertama dijadikan apa? Wa ja'ala lakumus sam'a. Lalu Allah jadikanlah pendengaran yang pertama. Maka kalau teori barat itu Pak, pendidikan paling cepat melalui pendengaran. Orang barat kalau hamil itu didengerin lagu simfoni yang tenang-tenang. Nah, kita punya Al-Quran. Ibu kita, istri kita yang sedang mengandung dari awal, dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Nah, ini M yang kedua. Setelah mendengar, M yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Kita sudah biasa didengarkan, maka selanjutnya kita baca. Kata Nabi, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena Quran akan datang di hari kiamat sebagai syafaat bagi orang yang senantiasa membacanya saat di dunia. Di bulan Ramadan umum kita dapati semua orang berlomba-lomba baca Quran, berlomba-lomba khatam Quran. Mudah-mudahan jamaah di sini juga setidaknya 1 bulan Ramadan khatam 1 kali. Amin ya rabbal. Bahkan kata Allah di surah Fatir disebutkan alladzina yatluna kitab Allah. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah, Al-Quran. Wa aqamus shalah, mendirikan shalah, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, dan menginfakkan hartanya terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi. Tijaratan lan tabur, perdagangan yang gak akan rugi. Apa maksudnya? Kata Nabi, baca Quran itu 1 huruf enggak dibalas 1 pahalanya, tapi dibalas 10 pahala kebaikan. Tijaratan lan tabur, tidak akan rugi dari segi pahala. Dari segi yang lainnya juga, orang yang rajin membaca Quran mendapatkan ketenangan dalam hati. Tidak akan merugi orang yang rajin membaca Quran. Itu protokol yang keberapa tadi Pak? 3. Yang keempat, yang keempat menghafal Al-Quran. Sempatkan juga Pak Bu di Ramadan ini, habis baca selembar, hafalin 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Kalau banyak kayak imam kita mungkin agak berat, kita udah umur. Setidaknya 1 ayat, 2 ayat masih bisa. Kata Nabi, al-mahiru bil Quran, orang yang mahir, yang baca Quran, yang hafal Quran, ma'as safaratil kiramil bararah. Nanti di akhirat di surga bersama 2 malaikat, bersama malaikat safaratil kiramil bararah. Nah, ini M yang keempat. Yang terakhir M yang kelima, setelah kita mengimani, mendengarkan bacaan Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, maka yang paling penting juga terakhir yang M yang kelima adalah mentadaburi, mengamalkan isi Al-Quran. Afala yatadabbarun Al-Quran. Allah sering mempertanyakan kita di dalam Quran, apakah engkau tidak mentadaburi Quran? Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allam. Kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkan ataupun mengamalkan kitab suci kandungan Al-Quran. Nah, inilah kurikulum Pak, kurikulum Ramadan yang pokok 3 tadi. Jangan sampai kita lepas. Syam, qiyam, dan qiraatul Quran. Jangan sampai kita baru sadar bulan Ramadan itu kan disebut ibarat tamu agung. Layaknya kayak kita kedatangan tamu di rumah Pak, nginep seminggu di rumah kita, makan seminggu di rumah kita. Enggak kita itu siapa, tiba-tiba besoknya pulang aja. Begitu pulang ada tetangga bilang, Pak, yang semalam kemarin seminggu nginep di rumah sampean itu Pak Wali Kota. Baru kita ngeh, kalau tahu gitu kemarin saya titipin proposal ya, kan gitu. Nah, ibaratnya begitu Pak, jangan sampai Ramadan sudah datang, tidur kita sebulan di bulan Ramadan, makan kita di bulan Ramadan, kita enggak. Nanti begitu sudah lewat tamu agung di Ramadan, kita baru ngeluh, ya Allah, yang kemarin itu adalah bulan Ramadan. Kalau tahu gitu kemarin saya baca Quran yang banyak. Kalau tahu gitu kemarin saya qiyamul lailnya yang
yang banyak. Nah ini jangan sampai kita menyesal di akhir, mumpung masih di awal-awal, semangat masih terjaga, motivasi masih penuh, pertahankan sampai akhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan para jamaah sekalian diberikan kekuatan dalam istiqomah menjalankan ibadah di bulan Ramadan pada tahun ini, yang alhamdulillah kita syukuri, semakin kesini kita semakin normal kembali dalam beribadah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.